Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bella Saskia dengan NPM 111812117 dari kelas 3FA5. Di sini saya akan berbicara mengenai kimia medisinal, yaitu prinsip dasar desain obat 3, bagaimana mendesain suatu molekul obat berdasarkan dengan targetnya. Desain molekul obat dilakukan dengan pendekatan multipore method, di mana desain molekul obat dilakukan berdasarkan subunit-subunit atau biopore. Desain molekul obat merupakan proses yang berulang, maka ketika kita melakukan satu tahapan satu kali dan gagal, lalu berhenti sampai di situ saja, kemungkinan tidak akan mendapatkan molekul obat baru. Karena apa? Karena untuk mendapatkan molekul obat baru perlu proses yang berulang. Jadi tahapannya tuh apa aja sih? Yang pertama adalah lead compound atau senyawa penuntun. Lead compound ini tuh merupakan suatu senyawa yang sudah diketahui bahwa dia itu memiliki suatu aktivitas, akan tetapi belum tentu dia bisa dijadikan suatu obat. Maka diperlukanlah tahap selanjutnya. Yang kedua adalah sintesis dan uji aktivitas terhadap lead compound. Yang ketiga yaitu ketika kita sudah mengetahui lead compound itu memiliki aktivitas, selanjutnya adalah optimasi farmakodinamik terhadap lead compound. Nah, tujuannya itu untuk memperbaiki sifat-sifat yang kurang terhadap lead compound. Yang keempat adalah optimasi farmakokinetik dan farmaseutik dari lead compound, yaitu untuk mengetahui absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari lead compound. Yang kelima adalah uji klinis dan praklinis terhadap analog lead compound yang telah dioptimasi. Karena kita topiknya bagaimana mendesain molekul obat yang cocok dengan targetnya, maka kita mencoba mendesain inhibitor enzim yang berarti target kerjanya adalah enzim. Molekul obat yang bekerja sebagai inhibitor suatu enzim berarti berperan mencegah enzim bertindak sebagai katalis terhadap suatu reaksi. Yang pertama, inhibitor yang bekerja pada sisi aktif enzim ada inhibitor reversible. Molekul obat dapat berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Bisa dilihat gambarnya. Nah, normalnya enzim mempercepat suatu reaksi. Yang bereaksi dengan bantuan enzim itu substrat. Dalam kondisi yang normal, substrat akan terikat pada permukaan enzim. Pada sisi aktifnya berikatan membentuk suatu produk. Lalu, ketika dengan adanya obat yang bekerja pada sisi aktif, obatnya masuk, menempati sisi aktif enzim, maka substrat tidak dapat berikatan dengan enzimnya. Ketika tidak dapat berikatan, maka tidak terjadi reaksi di dalam tubuh. Nah, contoh obat yang bekerja sebagai inhibitor kompetitif ada diuretik, statin, ACEI, dan antidepresan. Lalu yang kedua ada inhibitor irreversible. Inhibitor ini mampu membentuk ikatan kovalen dengan suatu asam amino pada sisi aktif enzim dan secara permanen memblok enzim tersebut. Inhibitor ini biasanya mengandung gugus fungsi elektrofilik yang dapat bereaksi dengan gugus nukleofilik suatu asam amino. Setelah kita mendesain pada targetnya, enzim selanjutnya yaitu mendesain agonis. Berarti target kerjanya adalah reseptor. Target kerja berupa reseptor, maka istilahnya agonis dan antagonis. Disebut agonis itu apabila bekerja seperti neurotransmitter alaminya. Sementara sebaliknya, apabila antagonis yaitu menghalangi masuknya agonis atau neurotransmitter alaminya sehingga reseptornya tidak aktif. Untuk mendesain suatu molekul obat agonis harus mempunyai gugus fungsi yang tepat dengan posisi yang tepat serta ukuran yang tepat. Nah, anggap ini suatu reseptor. Di dalam reseptor ini binding sel atau siklus aktifnya adalah gugus OH. Kemudian di sini ada van der Waals binding yang kemungkinan mempunyai gugus yang hidrofilik yang C-nya itu panjang. Kemudian di sini ada COO-min, berarti mempunyai ion negatif. Kita kasih contoh agonisnya. Untuk tahu cocok atau tidak cocoknya, coba kita masukkan ke dalam reseptornya. Dapat dilihat ini ketika terjadi bentuk perubahan, maka timbul yang namanya efek.
Selanjutnya, mendesain suatu antagonis. Suatu antagonis akan bekerja dengan menghalangi interaksi antagonis dengan reseptornya. Antagonis bisa bekerja pada sisi aktif seperti ini, tetapi karena ini cukup panjang untuk berikatan dengan reseptornya, maka tidak berubah bentuk, sehingga ini hanya akan menjadi antagonis. Artinya dia hanya menghalangi, tapi tidak menyebabkan efek karena tidak adanya perubahan bentuk. Nah, ini antagonis yang bekerja pada sisi pada luar sisi aktif. Antagonis yang memiliki beda bentuk masuk ke dalam reseptor sehingga akan mengubah bentuk sisi aktif. Ketika sisi aktif berubah bentuk, maka neurotransmitter tidak dapat masuk ke dalam sisi aktif. Maka reseptor tidak akan menghasilkan efek.